Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya APT Betasari Dewi S.Farm MSI, dosen program studi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah farmakognosi dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Farmasi dengan bobot 2 SKS teori. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Materi pembelajaran ini meliputi sumber bahan baku obat bahan alam, proses pembuatan simplisia, identifikasi dan standarisasi simplisia, pengujian simplisia, analisis sediaan obat bahan alam, dan regulasi obat bahan alam. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL yang pertama, mampu menunjukkan sikap profesional, etika kefarmasian, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan praktik kefarmasian serta pengembangan ilmu farmasi. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dasar ilmu farmasi yang meliputi kimia farmasi, biologi farmasi, serta dasar-dasar sediaan farmasi termasuk bahan alam. Yang ketiga, menguasai konsep, karakteristik, dan pengembangan obat bahan alam atau OBA, termasuk simplisia, metabolit sekunder, serta prinsip standarisasi bahan alam. Yang keempat, mampu melaksanakan prosedur kerja laboratorium farmasi secara benar, meliputi identifikasi, pengujian, analisis, dan evaluasi bahan alam sesuai standar mutu dan keselamatan kerja. Yang kelima, mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan hasil pengujian mutu bahan alam, serta memahami prinsip standarisasi dan pengendalian kualitas sediaan farmasi. Yang keenam, mampu memahami regulasi, standar, dan ketentuan yang berlaku dalam pengembangan, registrasi, dan penggunaan obat bahan alam di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup farmakognosi, morfologi tanaman obat, dan konsep dasar obat bahan alam. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan simplisia, jenis, proses pembuatan, kandungan kimia, serta faktor yang mempengaruhi mutu simplisia. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan identifikasi simplisia secara makroskopik dan mikroskopik, serta memahami standarisasi mutu bahan alam. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengujian mutu simplisia, meliputi uji fisik, kimia, dan cemaran sesuai standar farmakope. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip analisis bahan alam menggunakan KLT, serta memahami bentuk sediaan obat bahan alam. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami regulasi, registrasi, dan evaluasi obat bahan alam sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, metode pembelajaran dilaksanakan dengan menyediakan materi kuliah dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa melalui sistem e-learning Stikes, yaitu jaring Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Proses pembelajaran juga didukung dengan presentasi interaktif yang mengacu pada pustaka resmi seperti Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, dan Materia Medica Indonesia atau MMI, dan e-book penunjang. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah menggunakan media PowerPoint. Kemudian tanya jawab dan diskusi untuk memperkuat pemahaman konsep.
Metode pembelajaran juga dilakukan dengan metode problem based learning atau PBL. Pembelajaran berpusat pada pemecahan masalah nyata. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh media video pembelajaran serta platform interaktif seperti Quizizz sebagai media pendukung untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Yang kedua, interaksi pembelajaran dilakukan secara dua arah, student center learning antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi pembelajaran. Mahasiswa juga didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi hasil tugas. Yang ketiga, sistem penilaian untuk mata kuliah farmakognosi ini berupa yang pertama tes tulis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua ada penilaian produk berupa makalah. Yang ketiga ada penilaian partisipasi dalam perkuliahan. Lalu ada penilaian sikap dan perilaku selama mengikuti kuliah, ketaatan terhadap aturan. Komponen dan proporsi penilaian, tugas sebesar 20%, UTS 30%, UAS 40%, keaktifan 10%. Indikator kelulusan pada mata kuliah ini adalah apabila nilai akhir yang dicapai oleh mahasiswa mencapai nilai lebih dari 60, maka mahasiswa dianggap lulus. Berikut ini adalah cuplikan dari pembelajaran mata kuliah farmakognosi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, jadi kita ketemu lagi dengan mata kuliah kita farmakognosi. Ya, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Hari ini ada 20 mahasiswa. Apakah masuk semua? Masuk semua. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi hari ini kita belajar topiknya adalah tentang simplisia. Dan ini pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke pertemuan kedua, Ibu mau review tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian farmakognosi, sejarah farmakognosi, ruang lingkup farmakognosi, hubungan farmakognosi dengan ilmu lain. Dari kalian apakah masih ada yang ingat tentang materinya? Dari yang pertama dulu secara singkat aja. Jadi tidak usah terlalu panjang. Yang pertama ada yang bisa tahu apa definisi farmakognosi? Silakan. Iya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Maula. Farmakognosi adalah ilmu cabang farmasi yang mempelajari obat-obatan yang dia bersumber dari sumber alami, contohnya dari hewan, tumbuhan, atau mineral. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Eka. Jadi farmakognosi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bahan alam yang berkhasiat obat. Bisa berasal dari tanaman, hewan, maupun mineral. Jadi yang kedua, sejarah farmakognosi secara singkat aja. Siapa yang bisa? Iya. Sejarah Ya baik. Jadi awalnya dia tuh muncul pada tahun 1550 Masehi. Berkembang sampai abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20 yang sudah mulai diperkenalkan secara internasional ya, farmakognosi yang kita kenal dengan farmakognosi modern sampai sekarang. Dan teknologinya juga sudah mulai canggih. Ya. Terima kasih atas jawabannya Mbak Naswa. Berikutnya ruang lingkup farmakognosi. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muda Muda. Saya akan menjawab ruang lingkup farmakologi. Secara umum, farmakologi mempelajari bahan alam sebagai sumber obat, mulai dari identifikasi hingga pengembangannya menjadi produk yang aman, bermutu, dan rahasia. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Khofifah. Jadi kita tidak hanya belajar farmakognosi ya nantinya. Nantinya ada kaitannya dengan mata kuliah kimia, biologi. Jadi bidang-bidang itu keterkaitan.
Ya, misalkan kimia kita mengidentifikasi senyawa aktif pada tanaman, habis itu mikrobiologi, itu kita melihat mikrobiologi pada tanaman yang seharusnya tidak boleh ada. Terus biologi tentu, biologi itu ada kaitannya banget karena biologi belajar tentang makroskopis, ya mikroskopis sama organoleptis dari tanaman. Nah, berikutnya adalah hubungan farmakognosi dengan ilmu lain. Ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Syaila. Jadi seperti itu. Jadi bidangnya tidak hanya farmakognosi, biologi, kimia, ya terus habis itu mikrobiologi, farmakologi, pastinya tentang obat juga harus dipahami. Ya, jadi sudah bagus sih, masih ingat semua materi tentang sebelumnya. Ya, jadi di pertemuan kedua itu kita bahas bahan baku. Jadi pertama kali bahan alam itu istilahnya kita bahan baku yaitu namanya simplisia. Definisinya, asalnya, simplisia nabati hewani mineral, lalu nama latinnya, sama nanti proses dari pembuatan simplisia. Kenapa sih harus simplisia? Nah, jadi kalau kita kan definisinya itu obat tradisional. Kalau sekarang mulai ada perubahan, jadi namanya adalah obat bahan alam. Obat bahan alam itu bahan baku obatnya adalah dari 3 itu, tanaman, hewan, dan mineral yang kita keringkan itu dengan nama simplisia. Jadi kita tidak memasukkan tanaman segar ke dalam kapsul gitu kan. Kita tidak memasukkan bagian hewan ke dalam obat. Jadi kita keringkan terlebih dahulu atau dengan proses yang selain pengeringan, hewani, mineral ada proses lain. Dan itu kita istilahkan bahan baku obat. Nah, apa sih definisinya? Jadi kalau simplisia itu adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi itu definisi dari simplisia dan dia proses pembuatannya ada pengeringan. Nanti akan kita lihat di proses pembuatannya. Nah, yang pertama jenis-jenis simplisia. Jadi simplisia itu ada 3 tadi ya. Ada nabati, nabati itu tumbuhan, dia berasal dari bagian tanaman, bagian utuh, atau bagian tertentu dari tanaman, tergantung tanamannya. Nah, istilah ini adalah istilah nama Latin. Jadi farmasi tidak menggunakan daun, misal tulisannya daun gitu ya. Kita menggunakan nama Latin folium. Herba seluruh bagian tanaman, flos itu bunga, cortex itu kulit, ya, radix itu akar, lignum itu kulit kayu, terus fructus buah, semen itu biji. Nah, selain dari tanaman itu ada juga namanya eksudat. Eksudat tanaman itu kayak getah. Jadi isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau kita paksa buat keluar dengan cara tertentu. Nah, contohnya adalah gom Arab sama teragakan. Ada lagi getah, getah lidah buaya. Getah lidah buaya kan kita paksa keluar ya. Jadi dia itu bukan keluar sendiri, kita paksa keluar. Terus sama getah pepaya. Pepaya itu punya getah yang sangat bermanfaat buat sebagai obat. Gitu. Nah, jadi ini adalah nama latinnya. Nah, terus hewani, hewani adalah dia tuh berasal dari hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang sudah kita banyak tahu farmasi adalah minyak ikan, ya betul minyak ikan atau cod liver oil gitu ya istilahnya. Dia tuh nama latinnya ada Oleum Iocoris aceli. Itu digunakan sudah banyak bisa sebagai kapsul, sirup, ya biasa untuk anak-anak, untuk dewasa juga bagus. Terus ada madu, madu itu kita konsumsi langsung atau dalam bentuk sirup, sirup obat suplemen gitu ya. Serta itu, kalau simplisia hewan itu bukan kayak DNA salmon gitu bukan ya, kalau itu dia zat kimia murni, jadi dia bukan simplisia. Nah ini contoh-contoh lain yang belum tadi ADEPS. ADEPS lana itu udah sering kita pakai buat formulasi sediaan salep dan pasta, dia itu dari lemak bulu domba. Bulu domba yang bulunya tuh diperes diambil lemaknya gitu. Terus ada sera flava sama gelatin. Kalau sera flava, sera alba itu juga basis, salep, pasta. Kalau gelatin tuh dari cangkang kapsul.
Cangkang kapsul yang kita konsumsi itu obat ya, itu dari ikan sama sapi, tidak dari babi. Yang terakhir ada simplicia mineral. Jadi simplicia mineral itu berasal dari mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana, belum berupa zat kimia murni. Kita sebut biasanya dari pegunungan, dari batu-batuan itu dari belerang. Misalkan belerang atau sulfur itu yang sering dipakai biasanya buat istilahnya kita keratolitik, jadi pengelupasan kulit atau bisa sebagai antibakteri. Jadi biasanya untuk anti akne, kan dia tuh mengeringkan terus mengelupas gitu kan. Jadi itu fungsinya si sulfur. Terus ada talek. Talek itu bedak sama dia dipakai untuk sediaan tablet. Ya, bahan tambahan di sediaan tablet gitu. Nah, ini yang contoh lain di mineral itu ada flavum, ada album, ada parafin. Kalau flavum sama album itu udah banyak kita tahu. Kalau yang flavum itu si kuning, kuning kalau album tuh putih warnanya. Kalau di salep mata tuh harus yang kuning ya. Kalau di obat daerah sensitif itu harus pakai yang kuning. Kalau yang kulit itu bisa pakai vaselin putih atau vaselin kuning juga bisa. Kalau parafin, parafin itu buat bahan tambahan dalam pembuatan semi solid. Bisa krim, gel, salep, pasta bisa. Nah, ini proses pembuatan simplicia ada pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, penyimpanan, pemastian mutu. Ini harus urut dan tidak boleh terbalik-balik. Nah, terus pengumpulan bahan baku itu kita sesuaikan dengan usia, cara, bagian tanaman, lingkungan, sama waktu panen. Jadi itu sangat menentukan kualitas dari simplicia. Kalau misal kita asal ngambil dan waktunya nggak disesuaikan, nggak ditentukan, itu biasanya nanti jelek. Terus juga kalau lingkungan tempat tumbuh, kalau dia hasil tanaman budidaya, obat itu bagus dibandingkan budidaya yang liar. Ya bagian tanaman tentu, terus cara atau ngambilnya juga dengan cara pakai mesin atau manual. Lebih bagus manual memang sih dipetik gitu kan. Tuh. Nah, ini adalah bagian-bagian yang diambil pada saat kapan aja. Kalau buah tuh biasanya setelah masa fisiologis, kalau daun itu pada saat dia tumbuh maksimal, ya udah banyak, maksudnya tumbuhnya sudah banyak. Kalau bunga itu sebelum atau segera setelah mekar, jadi masih nggak mekar banget, jadi udah apa baru mau mekar. Terus kalau herba itu seluruh bagian tanaman, jadi dia itu batangnya ngikut, daun, terus ranting gitu ikut. Ini kecil, tanamannya kecil kayak pegagan, meniran sama sambiloto. Itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Kalau kayu, kayu tuh karena besar jadi butuh waktu lama sekitar 4 sampai 5 tahun. Contohnya kayu secang. Terus kalau biji, biji itu dia dikumpulkan dari buah yang masak sempurna. Ya kalau udah ada buah kan ya. Nah, kalau sortasi basah, kita bersihkan tanaman segarnya dari pengotor. Tuh. Terus kalau pencucian, habis diambil, dibersihkan, dicuci. Dicuci itu pakai air mengalir. Bagusnya menggunakan mata air, langsung air sumur atau PDAM. Jadi kalau air sungai dikhawatirkan kotor. Gitu ya. Terus perajangan, perajangan juga menyesuaikan bagian tanamannya karena beda-beda. Kalau perajangannya itu di rimpang daun herba itu perajangan, istilahnya nggak tipis, nggak boleh terlalu tipis supaya itu mempercepat pengeringan. Terus kalau pengupasan itu dia kalau ngambil bijinya kan jadi harus dikupas ya. Terus kayu dikupas, kulit buah. Terus kalau jagung itu dipripil. Terus kalau dipotong itu ada akar, batang, kayu, kulit kayu. Terus ada lagi diserut kayu juga. Itu beda-beda. Nah, terus pengeringan. Jadi pengeringan itu dia untuk menghilangkan kadar air. Jadi kalau dia itu udah diproses, habis itu langsung disimpan kan masih basah. Nggak boleh. Nanti dia akan tumbuh bakteri, jamur, mikroorganisme. Jadi kita taruh, kita pengeringan itu fungsinya memang banyak. Selain untuk pengepakan, penyimpanan juga untuk menurunkan kadar air.
Bagusnya itu kita melihat kelembapannya. Kalau kelembapannya itu nggak harus 90%, sirkulasi udaranya bagus. Terus kalau pakai oven itu harus kurang dari 60 derajat Celcius selama 8 sampai 10 jam. Jadi nggak boleh 100 derajat, 80 tuh nggak boleh. Jadi kurang dari 60. Caranya tadi bisa pakai oven tuh buatan, kalau alami pakai sinar matahari tapi ditutup sama kain hitam. Kain hitam atau kresek hitam ya, kain hitam. Terus sortasi kering itu dia setelah dikeringkan itu kita pilih-pilih lagi karena kita tuh mau nyingkirin itu yang gosong. Misalnya yang gosong, yang rusak, terus ada yang nggak berguna, itu kita singkirin sampai kita dapatkan pure simplicianya. Tuh. Terus ini pengemasan, terus ini wadahnya. Nah, penyimpanannya juga harus bagus ya. Nah, terus pemeriksaan mutu simplicianya juga kita acuannya FHI Farmakope Herbal Indonesia sama MMI Materia Medica Indonesia dan Depkes dari Depkes ya. Nah, yang pertama kita ada masalah nih di lapangan. Jadi di lapangan itu ada industri obat herbal, dia tuh menerima bahan baku Simplicia dari pemasok tapi palsu. Nah, bagaimana cara kita tuh melihat dia palsu atau enggak? Dari penjelasan tadi, ada yang punya pendapat? Bagaimana cara? Silakan. Iya. Keaslian senyawa. Iya. Ya, betul. Terima kasih atas jawabannya Mbak Salsabila. Betul betul. Jadi ya, yang harus kita lihat, kita tuh nggak bisa lihat cuman uji organoleptik, tapi juga harus kita lihat makroskopis, mikroskopis, sama uji mutu. Tadi seperti Mbaknya bilang. Jadi kita melihat senyawa aktifnya itu sama atau enggak dengan standar. Pakai KLT. Kalau di Farmakope Herbal Indonesia tuh KLT. Atau yang lebih bagus HPLC. Terus kasus yang terakhir. Jadi di lapangan itu ada UMKM mengeluh kalau jahe mereka tuh bikin Simplicia jahe tapi Simplicia jahenya tuh aromanya tuh hilang gitu, lemah. Nah, menurut kalian tuh proses pengeringannya tuh ada masalah apa? Menurut kalian tuh ada apa tuh masalah? Ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Nabila. Betul sekali. Jadi pengeringan itu sangat mempengaruhi dari kualitas Simplicia, jahe lagi. Kalau jahe itu karena dia mengandung minyak atsiri itu yang menimbulkan bau dan senyawanya banyak. Jadi kalau pengeringannya salah atau tidak tepat, dia bisa menimbulkan jahenya tuh baunya tuh udah lemah dan senyawanya banyak yang hilang. Jadi itu sangat mempengaruhi proses pengeringan. Nah, dari penjelasan Ibu, silakan kalian buka HP untuk mengakses aplikasi dari Quizizz. Pertanyaannya yang tentang tadi ya, materi tadi. Oke, baik. Kalau begitu karena pengerjaannya sudah selesai semua ya. Jadi nanti Ibu akan rekap nilainya. Sampai sini mungkin sebelum tugas ada yang mau ditanyakan dulu? Satu orang aja? Atau dua orang, boleh? Iya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Alif. Jadi itu penting banget karena tuh bahan baku obat tuh menentukan kualitas produk farmasi ya kan. Jadi bahan baku itu kan isian dari tablet, kapsul gitu ya, misal krim. Kalau bahan bakunya jelek, itu akan ya berpengaruh ke kualitasnya. Kualitasnya bisa jelek atau kualitasnya itu rendah, nggak bermanfaat. Jadi
obat itu ada 3, bermutu, aman, dan bermanfaat, ya kan? Nah, kalau mutunya jelek kan berarti kualitasnya jelek, nggak bermanfaat juga, jadi itu tidak boleh. Jadi ada 3 dari obat itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, baik. Untuk minggu depan, Ibu kasih tugas. Jadi pertemuan minggu depan itu kalian membuat review jurnal tentang proses pembuatan Simplicia, bisa di Scholar Google, PubMed, ya Medscape, aplikasi untuk pencari jurnal dan jurnal penelitian terbaru 5 tahun terakhir. Maksimal 5 tahun terakhir ditulis di kertas A4 lalu dikumpulkan buat minggu depan. Oke, baik. Sebelumnya Ibu tutup dulu materi kita pada pagi hari ini. Kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah farmakognosi pada program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.